Terima kasih Anda telah menyaksikan RF Channel, sumber informasi dan inspirasi kecerdasan finansial, bisnis Welcome back dan at RF strategi Channel on investasi YouTube. Masih oleh bersama Ryan dengan Filbert Ryan dan tim. Filbert. Dan Untuk mengundang Ryan rasanya Filbert mengikuti jarang-jarang seminar, sekali kelas, saya dan membuat pelatihan yang sebuah diadakan konten, RF Team video, maupun edukasi, melakukan dan pemesanan informasi yang buku-buku harus membawa bestseller berita Ryan Filbert. buruk kepada Silakan hubungi rekan-rekan sekalian. 089 Banyak sekali 50 yang 70 WA 80 setelah ada pengumuman 789 untuk kembali 089 PSBB 50 seperti bulan Maret di Kota Jakarta, 70 dan meminta 789 tanggapan atau saya ke per hari ini di tanggal 10 September 2020. Apa yang akan terjadi, dan saya harus katakan suatu berita buruk kepada Anda semua. Maaf, sepertinya kita akan resesi. Pertanyaan selanjutnya yang paling penting menurut saya adalah, lalu bagaimana? Karena kita tidak perlu berlarut-larut dengan sebuah kondisi yang kita tahu bahwa menjadi suatu kondisi negatif. Namun bagaimana cara kita bisa melewati kondisi negatif itu jelas menjadi suatu hal yang lebih penting. So, pada video kali ini kita akan membahas, maaf, sepertinya resesi, and then, nah, itu akan kita bahas sebentar lagi. Dan sebelum kita mulai, saya ingin sekali Anda meng-add WhatsApp saya untuk mungkin kita bisa berkenalan, ataupun Anda mungkin mau bertanya ataupun mau berdiskusi. Silahkan akses WhatsApp saya di 0895 0708 0789 0895 0708 0789, ataupun kalau Anda ingin membeli buku, membaca buku-buku yang sudah saya tulis bagi Indonesia, totalnya ada 17 judul buku. Anda bisa hubungi tim saya untuk mencari dan bertanya judul buku yang mana yang tepat untuk Anda di 0895 3-nya 5 kali 0789 0895 3-nya 5 kali 0789, dan Anda bisa menghubungi tim saya yang lain untuk bertanya mengenai kelas terdekat, karena setiap bulan kami selalu mengadakan kelas dalam keadaan online dan offline, dan tentunya pada saat ini secara online untuk berhubungan dengan pasar modal, misalnya trading saham atau investasi, ataupun juga Anda juga mau mengikuti kelas aset planning ataupun juga kelas reksadana, Anda bisa hubungi tim saya di 0852 882 6187. Oke, kita akan mulai. Maaf, sepertinya resesi, and then ini dia. Sebelum kita jauh-jauh berbicara mengenai resesi, banyak sekali yang tidak tahu apa definisi dasar dari resesi. Dan di depan layar Anda adalah kondisi pertumbuhan ekonomi, ataupun bukan pertumbuhan tapi adalah produk domestik bruto yang kita melihat pertumbuhan ekonominya. Maka ada yang saya sudah rekapkan untuk Anda kuartal ke-1 sampai kuartal ke-4 tahun 2019 dan kuartal ke-1 dan kuartal ke-2 tahun 2020. Anda bisa mendapatkan data ini pada Biro Pusat Statistik BPS. Nah, kalau misalnya Anda mengambil data dari sana, maka pastikan adalah yang Anda ambil adalah PDB, produk domestik bruto, atas dasar harga, tapi yang Anda gunakan adalah atas dasar harga konstan 2010. Oke, jadi ini adalah hasil rekapitulasinya. Nah, apa yang bisa kita lihat? Kita membaca definisinya. Kondisi ketika produk domestik bruto atau GDP, Gross Domestic Product, menurun, atau ketika pertumbuhan ekonomi real bernilai negatif selama 2 kuartal, atau lebih dalam 1 tahun. Jadi 2 kuartal atau lebih dalam 1 tahun. Oke, jadi kalau Anda perhatikan, maka kuartal ke-1 menuju kuartal ke-2, Indonesia itu mengalami PDB yang mengalami penurunan di 2020. Berbeda dengan kuartal 1 menuju kuartal ketiga dari 2019. Kuartal ke-1 di 2.625 triliun, di kuartal kedua 2.735,2 triliun, kuartal ketiga 2.818,9 triliun. Sedangkan di kuartal 1 dan kuartal kedua kita mengalami penurunan dari 2020. Sebenarnya bukan hanya dari 2020 saja, dari kuartal keempat 2019 pun kita sudah mengalami penurunan. Perhatikan, kuartal 3 2818, kuartal 4 2770, kuartal 1 2020 2703, di kuartal kedua 2020 2589. Artinya kita telah mengalami penurunan dari kuartal ketiga 2019 sampai dengan kuartal kedua 2020. Dan memang benar trennya sedang mengalami penurunan dari kuartal ke kuartal. Sedangkan kalau kita lihat dari kuartal kedua saja, maka kan kuartal kedua menuju kuartal kedua 2020 dengan 1 tahun, maka kita mengalami penurunan.
Kuartal ke-1 2019 ke 2020 kita menaikkan 2625 ke 2703. Kuartal kedua 2019 ada 2735 ke 2589. Ini yang menjadi penurunan kita di atas 5%. Lalu kuartal ketiga menuju 2020 kuartal ketiga juga dari 2019. Dan kalau Anda perhatikan dengan tren angkanya, maka kemungkinan besar kuartal ketiga 2020 dengan keadaan sudah normal sekalipun, maka dapat kita pastikan agak sulit untuk bisa loncat kembali ke katakanlah 2.800. Kalau 2.800 berarti kita harus mengalami kenaikan lebih dari 8%. Sedangkan kalau kita untuk kembali ke 2.700 saja itu juga sudah 8% lebih juga gitu ya. Karena penurunan kita dari 2703 ke 2589 itu adalah lebih dari 4%. Sehingga dengan kondisi yang terjadi saat ini, kita melihat secara dua kondisi. Dua kondisi, yang pertama adalah secara kuartal ke kuartal, yang di atas itu dari tradingeconomics.com. Anda akan melihat dari kuartal ketiga sampai dengan kuartal kedua 2020 kita mengalami penurunan. Dan dari tahun ke tahun, di mana tahun terakhir yang tadi kuartal kedua kita sudah bahas, mengalami penurunan 5,32%. Semuanya sudut pandang negatif. Oke, jadi bila ditambah data kuartal ketiga 2020, di mana angkanya tidak mencapai level 2703 ataupun 2818, ataupun hanya bertahan di 2589, dan kemungkinan hanya akan bisa naik tapi tipis. Nanti saya akan kemukakan alasannya kenapa. Maka dapat saya katakan technically kita dalam posisi resesi. Kenapa? Karena 2 kuartal atau lebih dalam 1 tahun ya. 2 kuartal sudah terpenuhi kan, bernilai negatif 2 kuartal atau lebih ya. Atau lebih berarti tunggu kuartal keempat tentunya. Oke. Nah, penjelasan kuartal bisa jadi teman-teman yang tidak terlalu mengikuti makroekonomi dan sebenarnya nggak terlalu perlu amat, tapi daripada nanti Anda panik, kepanikan terjadi karena Anda sangat ngerti sama sangat tidak ngerti. Karena tidak tahu, Anda jadi panik. Dan bahayanya adalah ketika Anda tidak ngerti apa-apa, tapi Anda ikut panik, itu lebih parah dari Anda tahu dan panik. Makanya saya harapkan Anda hari ini dari yang tidak tahu, kata-kata resesi gitu ya, itu berubah dari yang tidak tahu apa-apa menjadi agak tahu, dan Anda boleh panik, nggak apa-apa, wajar. Tapi kalau tidak ngerti ikutan panik, itu lebih parah daripada Anda ngerti dan panik. Oke? Penjelasan kuartal 1, kuartal kedua, kuartal ketiga, kuartal keempat, dan full year, ini biasanya juga penting sekali. Intinya adalah kalau Anda ingin sekali mengetahui perekonomian dan Anda ingin menaruh uang Anda pada suatu tempat, bila Anda tidak mengerti hal ini akan sangat berbahaya. So, bila Anda ingin bagian dari orang kaya yang mengerti bagaimana menggunakan sektor keuangan dengan baik, please, ini adalah bagian yang cukup penting. Penjelasan kuartal 1 Januari sampai Maret ada 3 bulan. 3 bulan selanjutnya kuartal 2, 3 bulan selanjutnya kuartal 3, 3 bulan selanjutnya adalah kuartal 4. 12 bulan disebut dengan full year. Oke? Jadi ini menjadi suatu bayangan. Nah, catatannya begini. Ryan, kenapa bisa tadinya kalau nggak salah di bulan Agustus ketika ada suatu undangan webinar, Ryan bisa bilang tidak terjadi resesi. Harapan saya adalah setidak-tidaknya kita bisa mengerem untuk bisa bertahan seperti kembali ke angka kuartal kedua kuartal pertama 2020. Dan saya berharap sekali bahwa posisi kita, mari kita ulang lagi, adalah Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Berarti Juli, Agustus, September adalah babak penentuan. Dengan kembali diperlonggar PSBB-nya, membuat perekonomian akan kembali berputar. Ingat, saya tidak pernah mengatakan untuk membela perekonomian dan mengorbankan kesehatan. Saya adalah orang yang aware terhadap kesehatan. Ya, oke, jadi ini tidak kongruen dengan maksud itu. Nah, jadi ketika PSBB diperlonggar, maka secara otomatis perekonomian akan berputar. Logikanya dari mana? Dan saya kan sudah di bulan Agustus, maka ketika sudah 1,5 babak, menurut saya sudah cukup baik adanya. Dan dengan dibukanya mall, adanya juga driver-driver Gojek boleh menarik penumpang dengan dibatasi dengan berbagai macam protokoler kesehatan, tentunya saya mendukung sekali. Maka saya berharap bahwa bisa terjadi. Tapi kan kita ada di break kembali nih di Jakarta, di break untuk tidak bisa kembali melakukan kegiatan dan juga kembali dibatasi seperti bulan Maret. Berarti akan kembali skemanya seperti kuartal ke-1 menuju kuartal kedua dong. Dan kita masih tersisa loh, padahal bulan September masih ada 1 bulan boleh dibilang untuk berjuang, sehingga mengembalikan kondisi yang negatif yang sudah pernah terjadi untuk mengangkat kembali ke seperti angka kuartal ke-1 lah at least. Bukan kembali seperti kuartal ketiga 2019, itu kan tinggi sekali lah ya. Nah,
Kenapa dasarnya? Karena kita melihat peranan, Bapak Ibu, teman-teman. Kita melihat statistik itu harus juga dengan skala yang bijak. Anda coba perhatikan data di layar Anda. Ternyata pembentukan PDB nasional dalam tahun ke tahun Anda akan mendapatkan porsi yang mirip, yaitu berat di daerah Jawa. 58% itu kontribusi perhitungan PDB itu diambil dari Jawa. Dan kalau Anda lepaskan dari Jawa sendiri, maka Anda akan mendapatkan yang namanya kepadatan penduduk. Lah, apa hubungannya yang namanya PDB dengan kepadatan penduduk? Jangan lupa Bapak Ibu, yang memutar perekonomian itu manusia. Jadi artinya semakin banyak manusianya, perputaran ekonomi akan semakin tinggi. Iya dong, kan makhluk hidup cuma 3. Kayaknya namanya perputaran hewan sama perputaran tumbuhan tidak akan mengakibatkan perputaran perekonomian. Mereka tidak membutuhkan uang. Mereka hanya membutuhkan udara, mereka hanya membutuhkan makanan, dan tidak bertukar dengan menggunakan sistem keuangan. Dia kan sistemnya adalah cokot aja, slek gitu kan. Habis itu sedot aja yang namanya oksigen kan begitu. Sehingga akan menjadi related dengan yang namanya kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk, dan ada datanya, ini adalah data 2019 dan semuanya saya ambil dari Trading Economics atau dari BPS, Anda bisa baca sendiri. Kepadatan penduduk di Indonesia, itu kepadatan penduduk jiwa per meter perseginya, itu datangnya adalah dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, daerah khusus ibu kota Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, 6. Paling tinggi se-Indonesia. Berarti 50 sekian persen itu didominasi oleh 6 teratas ini. Berarti ketika DKI Jakarta yang ternyata presentasi dari semuanya 62%, paling padat penduduknya, ini di hold, di break, maka secara otomatis kita kehilangan 62% ini. Dan dari Jawa sendiri, DKI Jakarta, ini belum dihitung orang yang laju ya, kan ada tinggal di Bogor, ada yang tinggal di Tangerang dan di Banten. Itu tentunya akan terimbas juga dong. Berarti 62% ini kalau kita hitung hanya dari Jawanya saja, itu sekitar 73% kontribusi DKI Jakarta. Maka bila di break untuk 20 hari terakhir, ini ibaratnya kalau yang namanya orang naik kuda, itu kan ada namanya lintasan terakhir nih mau ngejar. Kalau ngejar ketertinggalan itu harusnya namanya last spurt, jepret gitu kan biar kencang. Jadi dipecut kudanya kan. Ini justru bukannya dipecut, pecutnya dibuang. Berarti iya menurut saya 99% technically kita akan resesi. Kenapa? Karena 2 kuartal berturut-turut. Sorry to say. Alasannya saya juga kemukakan semuanya loh secara detail dengan menggunakan data statistik yang ada, bukannya saya mereka-reka gitu ya. So, saya harus dengan membawa suatu berita sedih, ini adalah kondisi bahwa kita akan resesi. Karena apa? Karena yang paling besarnya, yang harusnya pecutnya dipecut, ini pecutnya dibuang. Salah? Tidak. Ini tidak salah. Kenapa? Karena kita harus berimbang. Selalu, dan saya juga bilang pada video-video yang lain bahwa, hey, Bapak Ibu, bukan hanya hari ini, Anda seolah-olah diminta untuk mengorbankan kesehatan atau mendapatkan perekonomian, atau mendewa-dewakan, tanda kutip, mengedepankan perekonomian dengan mengorbankan kesehatan. Itu kayaknya hari ini kita diminta. Dan saya juga setuju dengan Pak Anies bahwa dengan kita pada hari ini di Jakarta ini bukannya daerahnya bukan merah tapi hitam gitu. Ini artinya kita tidak mungkin juga mengorbankan kesehatan. Dan akhirnya trade off dari mengorbankan, tanda kutip, membela kesehatan, maka akan mengorbankan perekonomian. That's fine. Itu adalah suatu hal yang wajar dalam hidup, kita harus memilih. Dan bukan hanya hari ini loh kita sudah memilih segala sesuatu dalam hidup akan hal ini. Kita sudah terbiasa, kita bekerja keras mengorbankan waktu untuk bersama dengan keluarga kita, dan akhirnya kita sakit, akhirnya kita juga mengorbankan kesehatan, bukan? Kita sudah melakukan ini sepanjang hidup kita. Di mana hari ini garisnya tidak lagi dibuat tipis ataupun garisnya putus-putus, tapi garisnya ini dibuat tebal. Ini menjadi suatu renungan buat kita pada hari ini. Bahwa kondisi pada hari ini mengembalikan kondisi yang selama ini sudah kita korbankan, Bapak Ibu. Salah, tidak ada yang salah akan pilihan. Tapi akan ada penyesalan nih kemudian hari. Tapi tidak ada masalah. Semua itu adalah kondisi yang terbaik. Hari ini terjadi adalah kondisi yang terbaik. Itu adalah statement dari saya. So, and then apa? Mau apa kita? Nah, saya mau cerita bahwa catatan perlambatan ekonomi inilah dunia statistik Bapak Ibu. Di mana lebih menekan kepada pemerintah kita harus memutar otak lebih keras. Ketika negara resesi, ketika peringkat utang di negara memburuk, itu yang akan kesulitan pertama kali adalah bukan Anda, tapi adalah negaranya. Kenapa? Karena akan negara versus negara. Negara yang surat utangnya jelek, secara otomatis kalau ngutang lagi akan susah dipinjemin.
Ya kan? Kecuali ada barter kepentingan ekonomi dan politik lainnya. Itu udah beda, ceritanya pasti akan ke sana gitu. Nah, jadi perlambatan ekonomi ini biasanya lebih kepada statistik untuk negara, bukan secara langsung terimpact kepada kita. Oke. Oleh karena itu yang akan mendapatkan tingkat kesulitan adalah hal-hal yang berbau nasional akan cenderung berat karena sangat bergantung kepada statistik nasional. Ya ini yang kita bahas ini gitu loh. Tapi ini catatannya, tidak selalu kondisi sehari-hari kita. Awas, ini ada framing di sini yang akhirnya dibawa kepada roda politik dan lain sebagainya. Ya sah-sah saja, hidup ini akan menjadi sah tergantung kita punya nurani atau tidak gitu ya. Tapi tidak selalu dalam kondisi sehari-hari kita. Contoh, hari ini terjadi perlambatan ekonomi. Perlambatan ekonomi itu bukan ke arah inflasi tapi ke arah deflasi. Biasa kan seperti itu tuh ya, gitu ya, karena bunga bank juga mengalami penurunan dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, ketika Anda hari ini keluar dari rumah, apakah semua harga barang-barang menjadi turun? Aha! Ternyata tidak. Dan bahkan Anda bisa bilang, wih enggak loh, harga barang-barang menjadi mahal. Betul? Berarti tidak sejalan dengan kondisi statistik yang terjadi dong. Benar nggak? Yes, itu kira-kira bentuknya. Artinya adalah kondisi sehari-hari kita tidak selalu dicerminkan dari kondisi negara itu sendiri. Di mana kondisi negara entah jadi apa. Saya ingat betul pada tahun 1998, saya ingat bahwa pada saat itu terjadi krisis moneter dan saya waktu itu kelas 6 SD. Yang saya rasakan pada hari itu ada kata begini, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kalau memang negaranya miskin, nggak terjadi pada orang-orangnya tuh, orang-orangnya pada beli mobil baru. Aha, bener nggak? Yes, ini adalah suatu kondisi yang membuat kita harus sadar bahwa jangan berlarut-larut mengikuti resesi. Tapi kita harus tetap menjaga diri kita. Untuk apa? Ya, tetap untuk bisa keluar dari kondisi sampai negaranya sehat lagi. Negaranya sakit, yes, oke, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kita ikutan sakit. Itu yang penting. Oke? And then, ini adalah poin bagi saya. Keep healthy. Dalam kondisi hari ini, tantangannya adalah Anda tetap sehat. Sehat apa? Sehat jasmani, sehat rohani, ya kan? Sehat keuangan, ini harus sehat. Kenapa? Karena Anda kalau tidak keep healthy, Anda tidak bisa keep working. Iya dong. Ketika Anda tidak keep working, maka Anda juga akan banyak spendingnya, tapi tidak ada income-nya. Repot juga. Ya. Dan keep smart. Kenapa? Karena ketika Anda duduk di rumah saja, misalnya Anda ikut lagi kembali PSBB, lolo di rumah, 1 bulan begitu, nggak jadi tambah goblok juga udah bagus. Orang tidak menggunakan otaknya, maka akan menjadi bodoh. Kenapa? Karena tidak digunakan. Jadi lambat dalam berhitung, lambat dalam berpikir. Anda harus kembali mengaktualisasi diri. Belajar, saya nggak bilang harus ikut seminar saya loh ya. Tapi maksudnya adalah Anda bisa menggunakan berbagai macam YouTube lah atau apapun. Hari ini kita berbeda dengan 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu adalah informasinya terbatas, kita kesulitan untuk mencari informasi. Hari ini informasinya berlimpah. Kita kesulitan menyaring informasi. Sangat berbeda dua kondisi ini. Jadi kalau Anda mau keep smart pada hari ini ya Anda harus mengaktualisasikan diri. Kalau tidak Anda akan terlempar dari perubahan zaman kali ini. Keep spending. Kalau Anda bisa makan tidak bisa dikeluarin, maka Anda juga sembelit, betul? Tapi kalau Anda keluar terus nggak makan, berarti Anda jadi kekurangan gizi, betul? So, please, ini harus diconsider. Dan yang terakhir adalah find crack. Cari suatu celah. Pasti akan ada suatu celah. Entah apapun, entah yang hari ini adalah keahlian Anda, entah hari ini bukan keahlian Anda tapi menjadi suatu peluang bagi Anda, pasti ada celah. Tidak akan pernah ada yang namanya hujan terus-menerus dan kelam terus-menerus tanpa akhirnya ada suatu hari baru yang cerah. Habis gelap, terbitlah terang. Dan ini adalah suatu kenyataan. Kenyataan yang paling penting harus kita terima adalah kenyataan yang ada terburuk sekalipun harus kita terima agar kita bisa menjadi lebih baik. Dan saya juga sudah bilang ke tim saya, bila ini benar di PSBB kembali, maka kita akan kembali mencoba untuk membuat konten setiap hari untuk bisa mengeducate Anda. Kenapa? Agar kita keep smart. Saya pun belajar pada saat ini. Belajar apa ya? Tentunya saya banyak belajar yang hubungannya dengan teknologi, hubungan dengan legal sendiri, agar saya juga menjadi orang yang lebih baik. Dan saya juga berharap Anda menjadi lebih sehat dan lebih baik. Itu saja dari saya hari ini, untuk kali ini. Dan Anda bisa add WhatsApp saya di 0895 0708 0789. Dan silakan jaga terus kesehatan Anda dan jaga pemikiran kita menjadi lebih baik dari hari ke hari. Salam investasi untuk Indonesia dari saya, Ryan Filbert.
Terima kasih Anda telah menyaksikan RF Channel, sumber informasi dan inspirasi kecerdasan finansial, bisnis, dan strategi investasi oleh Ryan Filbert dan tim. Untuk mengundang Ryan Filbert mengikuti seminar, kelas, dan pelatihan yang diadakan RF Team maupun melakukan pemesanan buku-buku bestseller Ryan Filbert, silakan hubungi 089 5070 80789. 089 5070 80789 atau ke info@trenamento.co.id info@trenamento.co.id.